Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Azahra Asna Darmawan dengan NIM 3411201092 dari kelas D Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume materi mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak. Di sini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama mengenai perangkat lunak, lalu yang kedua requirement gathering, yang ketiga desain perangkat lunak, yang keempat diagram UML, dan yang kelima UI design. Pembahasan pertama yaitu mengenai perangkat lunak. Di sini terdapat definisi perangkat lunak menurut Pressman tahun 2015. Perangkat lunak adalah perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Lalu yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Dan yang ketiga yaitu dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Lalu ada pembahasan mengenai rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Perangkat lunak yang diciptakan tidak terlepas dari proses pembuatannya yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang sering kita sebut sebagai rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Selanjutnya di sini terdapat software proses. Software proses merupakan serangkaian alur yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu perangkat lunak. Dalam software proses terdapat 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah proses dalam membuat strategi, metode, kualitas, dan lain-lainnya. Lalu tahapan yang kedua yaitu pembangunan atau developing. Pembangunan ini bisa meliputi rancangan, kode, algoritma, dan lain sebagainya. Lalu tahapan yang ketiga yaitu evaluasi atau evaluating. Evaluasi dengan melakukan pengujian alfa, pengujian beta, pengujian user, maintenance, dan lain sebagainya. Lalu tahapan yang keempat yaitu evolusi atau evolving, di mana software akan berevolusi atau mengalami perubahan. Selanjutnya ada object-oriented principle. Object-oriented principle merupakan paradigma yang diperkenalkan dalam development perangkat lunak. Dalam object-oriented principle ini terdapat 4 konsep dan prinsip, yaitu yang pertama abstraction. Abstraction merupakan aspek yang memberikan pandangan menyeluruh dari sistem di mana mengesampingkan detail, yaitu makin ke atas, makin tinggi tingkat abstraknya. Lalu yang kedua, terdapat encapsulation. Encapsulation adalah authorization komponen yang menyembunyikan detail implementasi untuk setiap objek. Lalu yang ketiga, modularity. Modularity ini membagi sistem yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil, sehingga dapat dikelola dengan mudah. Lalu yang keempat, yaitu hierarki. Hierarki akan membagi level abstraksi dari suatu sistem ke dalam suatu struktur tree, yaitu makin ke atas, makin tinggi tingkat abstraknya, sedangkan makin ke bawah, makin rendah tingkat abstraksinya, hingga dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk sistem yang utuh. Kemudian terdapat pembahasan mengenai software complexity. Di sini ada definisi dari software complexity. Software complexity adalah kesulitan atau hambatan dalam membuat suatu perangkat lunak. Software complexity ini terdapat dalam berbagai hal, seperti cara menghitung, waktu pembangunan, nominal project, teknik evaluasi, pelayanan, operasional, dan lain-lainnya. Perangkat lunak saat dibangun itu sangat kompleks, namun user harus bisa menggunakan dengan cara yang simpel. Oleh karena itu, tugas dari tim pengembang perangkat lunak adalah merekayasa nilai kesederhanaan. Lalu terdapat atribut dalam software complexity ini. Yang pertama yaitu hierarchy struktur. Yang kedua, relative primitives. Yang ketiga, separation of concern. Yang keempat, common patterns. Dan yang kelima, stable intermediate forms. Lalu ada software engineering. Engineering di sini adalah science dan art, yang berarti dalam melakukan suatu rekayasa, di dalamnya meliputi unsur sains dan unsur seni.
Lalu, dalam pembuatan software atau perangkat lunak itu, di dalamnya terdapat elemen-elemen yang digunakan. Yang pertama itu ada notation. Notation ini adalah bahasa yang digunakan dalam pemodelan. Yang kedua ada proses. Proses ini adalah aktivitas yang dilakukan selama memodelkan perangkat lunak. Dan yang terakhir ada tools atau alat bantu yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak. Kemudian terdapat multiple layered software arsitektur. Multiple layer software arsitektur menggunakan dalam membangun aplikasi web dan mobile. Di dalamnya terdapat 3 jenis arsitektur, yaitu yang pertama presentation tier berfokus pada UI atau user interface, yang kedua logic tier atau application tier yang berfokus pada fungsi aplikasi, dan yang terakhir data tier berfokus pada data. Yang kedua merupakan terdapat pembahasan mengenai requirement gathering. Definisi dari requirement. Requirement atau kebutuhan adalah gambaran dari layanan atau service dan batasan bagi sistem yang akan dibangun, di mana requirement itu akan menangkap tujuan dari sistem dan merupakan sebuah gagasan yang harus diwujudkan dalam software. Sedangkan definisi requirement menurut IEEE yaitu suatu kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan. Terdapat definisi yang kedua yaitu suatu kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya. Selanjutnya di sini terdapat ciri-ciri dari good requirement atau kebutuhan yang baik. Yang pertama ada unambiguous, yaitu tidak mengandung kata atau kalimat yang ambigu. Lalu testable atau verifiable, yaitu bisa diukur atau diuji. Lalu clear, yaitu konsisten, singkat, simple, dan presisi. Yang keempat yaitu correct atau harus benar sesuai kebutuhan. Yang kelima understandable, yaitu mudah dimengerti. Yang keenam, feasible atau realistis dan bisa diwujudkan. Lalu yang ketujuh, independence atau tidak ada kepentingan politik. Yang kedelapan yaitu atomic, yaitu tidak hanya membicarakan masalah umum, tetapi masalah teknis juga. Yang kesembilan yaitu necessary atau dibutuhkan oleh pengguna, dan yang terakhir adalah implementation free, yaitu bisa diimplementasikan. Selanjutnya terdapat ciri-ciri dari bad requirement atau requirement yang buruk. Yang pertama dapat mengakibatkan gagalnya proyek. Yang kedua, tester kesulitan dalam memvalidasi dan memverifikasi. Dan yang ketiga, ketidakpuasan user terhadap perangkat lunak yang dihasilkan. Kemudian di sini ada sebab dari proyek yang gagal, yaitu yang pertama requirement atau kebutuhan yang tidak lengkap, yang kedua keterlibatan user buruk, yang keempat sumber daya buruk, yang keempat ekspektasi yang tidak realistis, lalu tidak dapat disupport oleh eksekutif atau oleh para petinggi, lalu banyaknya perubahan pada requirement, lalu yang keenam perencanaan yang buruk, dan yang terakhir perangkat lunak sudah tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya terdapat pengertian dari requirement engineering. Requirement engineering adalah aktivitas pengembangan, elastisitas, spesifikasi, analisis, dan pengelolaan persyaratan pemangku kepentingan yang harus dipenuhi oleh sistem baru atau yang berkembang. Requirement engineering berkaitan dengan mengidentifikasi tujuan sistem perangkat lunak dan konteks di mana perangkat lunak itu akan digunakan. Selanjutnya di sini terdapat alur dari requirement. Yang pertama itu ada business requirement. Business requirement merupakan tujuan bisnis tingkat tinggi dari organisasi yang membangun produk atau pelanggan yang membelinya. Lalu di sebelah kanannya terdapat business rules. Business rules merupakan kebijakan, pedoman, standar, atau peraturan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek bisnis. Selanjutnya terdapat user requirement, yaitu merupakan tujuan atau tugas yang harus dapat dilakukan oleh kelas pengguna tertentu dengan sistem atau atribut produk yang diinginkan.
Selanjutnya terdapat quality attributes. Quality attributes merupakan persyaratan non-fungsional yang menggambarkan layanan atau karakteristik kinerja suatu produk. Lalu terdapat system requirement. System requirement merupakan persyaratan tingkat atas untuk produk yang berisi beberapa subsistem yang dapat berupa semua perangkat lunak atau perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu terdapat functional requirement, yaitu deskripsi perilaku yang akan ditunjukkan oleh sistem dalam kondisi tertentu. Kemudian ada external interface. External interface merupakan deskripsi koneksi antara sistem perangkat lunak dan pengguna, sistem perangkat lunak lain atau perangkat keras. Dan yang terakhir terdapat constraint. Constraint di sini merupakan pembatasan yang dikenakan pada pilihan yang tersedia bagi pengembang untuk desain dan konstruksi suatu produk. Kemudian dari alur tersebut, terdapat 3 level dari requirement. Yang pertama yaitu business requirement, di mana dalam business requirement ini, stakeholder yang berhubungan dengan business requirement ini yaitu manajer dan marketing. Untuk manajer ini mendefinisikan kebutuhan dari sisi bisnis, sedangkan marketing ini mendefinisikan dari sisi pasar, dari kebutuhan pasar. Lalu yang kedua ada user requirement. Stakeholder-nya yaitu business analyst, user representasi, dan product manager. Dan yang terakhir ada functional requirement. Stakeholder di dalamnya yaitu business analyst dan product manager. Functional requirement ini akan dieksekusi oleh developer dan tester, dan diimplementasikan dalam bentuk coding oleh developer dan akan diuji oleh tester. Selanjutnya terdapat 2 tipe atau jenis dari requirement. Yang pertama yaitu requirement fungsional, yaitu pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input, dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus, atau kebutuhan sistem dilihat dari kacamata pengguna. Dan yang kedua yaitu requirement non-fungsional, yaitu kendala pada pelayanan atau fungsi sistem sebagai kendala waktu, seperti kendala waktu, kendala proses pengembangan, standar, dan lain-lain. Sebagai contohnya di sini ada kehandalan, waktu respon, dan kebutuhan storage. Contoh kendalanya seperti keterbatasan kemampuan I/O, representasi sistem, dan lain-lain. Lalu di sini terdapat cara-cara untuk mendapatkan kebutuhan atau requirement. Yang pertama itu melalui tahap wawancara. Lalu yang kedua itu bisa dengan mengisi kuesioner. Yang ketiga itu mengadakan pertemuan terbuka. Lalu yang keempat itu membuat prototipe. Dan yang kelima itu observasi langsung ke lapangan. Selanjutnya di sini terdapat permasalahan yang dihadapi. Yang pertama yaitu pengguna atau stakeholders tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua, pengguna menjelaskan kebutuhan dengan cara mereka sendiri sehingga sulit untuk dipahami. Yang ketiga, pengguna yang berbeda memiliki konflik kebutuhan. Lalu yang keempat, faktor politik dan organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sistem. Lalu yang kelima, perubahan kebutuhan selama proses analisis. Dan yang terakhir, perubahan proses atau lingkungan bisnis. Untuk pembahasan ketiga yaitu mengenai desain perangkat lunak. Yang pertama yaitu definisi dari desain. Desain sebagai proses yaitu tahapan untuk menjabarkan semua aspek software, seperti data, arsitektur, interface, komponen yang akan dibangun. Sedangkan desain sebagai model yaitu memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat sebuah software. Jadi pengertian desain adalah tempat di mana kualitas sebuah software ditentukan. Desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas sebuah software. Desain adalah satu-satunya cara merelasikan kebutuhan customer dengan software yang akan dibangun. Lalu di sini terdapat manfaat dari desain, yaitu yang pertama untuk komunikasi dengan stakeholder. Lalu sebagai bahan analisa sistem atau komponen penting dapat teridentifikasi di awal. Yang ketiga, dapat digunakan kembali untuk software dengan skala yang lebih besar. Dan yang keempat, menjadi panduan dalam melakukan coding. Lalu di sini terdapat beberapa fokus dari desain, yaitu yang pertama ada desain abstrak.
Lalu terdapat desain data atau di dalamnya itu ERD dan kelas. Lalu ada desain arsitektur. Yang keempat, desain UI atau user interface. Lalu desain komponen. Dan yang terakhir yaitu desain prosedur atau algoritma. Lalu di sini terdapat beberapa karakteristik desain yang baik. Yang pertama itu harus mengimplementasikan semua requirement yang terdapat dalam model analisis. Yang kedua, mengakomodir kebutuhan customer yang implisit. Lalu yang ketiga, harus dapat dibaca dan dimengerti oleh programmer, tester, dan tim support. Lalu yang keempat, harus memberi gambaran berupa data, fungsi, dan perilaku yang komplit dari sebuah software. Lalu di sini terdapat 6 prinsip dari desain. Yang pertama yaitu desain harus dapat dihubungkan dengan analisa. Lalu yang kedua, desain harus menggambarkan integrasi dan keseragaman gaya. Yang ketiga, desain harus dapat mengakomodir perubahan. Yang keempat, desain tidak sama dengan coding. Yang kelima, desain harus memperhatikan kualitas. Dan yang keenam, desain harus direview untuk meminimalkan error. Selanjutnya di sini terdapat pengertian dari konsep desain. Konsep desain merupakan kriteria dasar untuk mengukur sebuah desain. Konsep desain membantu desainer dalam 1. Menentukan kriteria yang digunakan untuk membagi software menjadi komponen-komponen. 2. Memisahkan antara struktur data atau fungsi dengan konsep sebuah software. Dan yang ketiga, menentukan kualitas sebuah desain software. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dari konsep desain. Yang pertama ada modularization, yang kedua ada abstraction, yang ketiga itu encapsulation, yang keempat yaitu coupling, yang kelima yaitu cohesion, yang keenam separation of interface and implementation, yang ketujuh sufficiency, dan yang kedelapan yaitu completeness. Yang pertama itu modularization. Modularization atau modularisasi adalah proses dekomposisi berkelanjutan dari sistem perangkat lunak sampai komponen berbutir halus dibuat. Saat kita memodulasi desain, kita juga harus memodulasi persyaratan, pemrograman, dan kasus uji. Lalu yang kedua ada abstraction. Abstraction adalah pandangan suatu objek yang berfokus pada informasi yang relevan dengan tujuan tertentu dan mengabaikan sisa informasi. Abstraksi dapat digunakan untuk mengekstrak karakteristik penting dari data dan prosedur or behavior atau prosedur atau perilaku. Di dalam yang pertama itu ada procedural abstraction. Untuk procedural abstraction itu menyederhanakan penalaran tentang operasi perilaku yang berisi urutan langkah. Untuk data abstraction-nya itu menyederhanakan penalaran tentang komposisi struktural objek data. Lalu yang ketiga terdapat encapsulation. Encapsulation atau enkapsulasi berkaitan dengan penyediaan akses ke layanan entitas yang diabstraksi dengan hanya memaparkan informasi yang penting untuk melaksanakan layanan tersebut sambil menyembunyikan detail tentang bagaimana layanan dilakukan. Lalu yang keempat ada coupling. Coupling mengacu pada cara dan tingkat saling ketergantungan antara modul perangkat lunak, yaitu mengukur ketergantungan antara unit. Coupling yang tinggi membuat modifikasi bagian sistem menjadi sulit. Contoh, memodifikasi komponen mempengaruhi semua komponen yang terhubung dengan komponen. Coupling ketat itu buruk dan coupling longgar itu bagus. Lalu yang kelima yaitu cohesion. Cohesion adalah cara dan sejauh mana tugas yang dilakukan oleh satu modul perangkat lunak terkait satu sama lain dan mengukur seberapa baik kesatuan desain disatukan untuk mencapai tugas tertentu. Cohesion tinggi itu baik dan cohesion rendah itu buruk. Lalu yang ke-6 yaitu separation of interface and implementation. Prinsip ini melibatkan pendefinisian komponen dengan menentukan antarmuka publik atau dikenal oleh klien komponen yang terpisah dari detail bagaimana komponen direalisasikan. Lalu yang ketujuh ada sufficiency. Sufisiensi mengukur seberapa baik unit yang dirancang dalam menyediakan hanya layanan yang cukup untuk mencapai maksud, dan tidak lebih. Dan yang terakhir ada completeness. Completeness itu mengukur seberapa baik unit yang dirancang
akan menyediakan layanan yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tidak kurang. Lalu untuk pembahasan yang keempat ini ada diagram UML. Definisi dari UML. UML adalah bahasa untuk capturing knowledge tentang suatu subjek dan untuk expressing knowledge terhadap subjek tersebut untuk tujuan komunikasi. UML merupakan bahasa untuk memodelkan sistem pada area rekayasa perangkat lunak. Di sini terdapat gambar dari diagram UML. Diagram pada UML yang pertama ada use case diagram. Use case diagram dibuat untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari solusi yang diharapkan. Lebih ditekankan terhadap apa kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dari sudut pandang user. Use case dibuat dengan bentuk horizontal ellipse dan menggunakan kata kerja, boleh lebih dari satu kata. Use case juga boleh diberi prioritas. Lalu terdapat komponen-komponen pada use case diagram. Yang pertama yaitu ada aktor. Aktor ini menggambarkan pengguna sistem, baik itu manusia atau sistem lainnya, dan digambarkan dalam bentuk stickman. Aktor ini menggunakan kata benda, boleh lebih dari satu kata. Lalu yang kedua ada asosiasi. Asosiasi bukan menggambarkan aliran informasi, dan tetapi dapat menggambarkan aliran fungsi. Asosiasi ini terdiri dari asosiasi aktor dengan use case, lalu asosiasi use case dengan use case, lalu generalisasi antara aktor, dan yang terakhir generalisasi antar use case. Lalu yang ketiga ada sistem boundary box. Sistem boundary box ini menggambarkan ruang lingkup sistem dan dapat menggambarkan history release. Sistem boundary box ini diimplementasikan menggunakan simbol kotak. Lalu yang keempat ada traceability matrix. Traceability matrix ini adalah matriks yang digunakan untuk memetakan semua kebutuhan ke dalam use case. Traceability matrix ini merupakan satu kebutuhan dan tidak harus digambar menjadi satu use case, tetapi beberapa kebutuhan digambarkan cukup satu use case saja. Selanjutnya untuk diagram UML yang kedua ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang memberikan gambaran secara visual akan suatu kegiatan atau aktivitas, baik itu suatu sistem, proses bisnis, workflow, dan proses lainnya. Diagram ini berfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh sesuatu atau seseorang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Activity diagram memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Lalu terdapat komponen-komponen dalam activity diagram. Yang pertama ada action atau activity node. Action ini menggambarkan fungsi primitif, aktivitas dari sistem, dan parameter apa saja yang dibutuhkan untuk suatu aktivitas. Lalu yang kedua ada nested activity. Di dalamnya ini terdapat aktivitas penyusunnya. Lalu yang ketiga ada initial dan final node. Initial dan final node ini akan menjelaskan suatu aliran awal, yaitu initial, dan aliran akhir, yaitu final. Lalu ada decision and merge node. Decision ini digunakan untuk mengontrol suatu aliran, sedangkan merge digunakan untuk menyatukan aliran aktivitas. Lalu ada partition atau swim lanes. Partition atau swim lanes ini digunakan untuk membagi kepada sesuatu apa atau siapa yang bertanggung jawab kepada aktivitas tertentu. Lalu ada yang keenam ada fork and join node. Untuk fork ini digunakan untuk memberi aliran masuk menjadi beberapa aliran keluar, sedangkan join digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran masuk menjadi satu aliran keluar. Lalu untuk diagram UML yang ketiga yaitu ada kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram paling utama dalam UML. Kelas diagram ini adalah paling dekat dengan implementasi object oriented. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Lalu terdapat komponen-komponen dalam kelas diagram. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah deskripsi dari himpunan objek yang memiliki atribut yang sama, operasi, hubungan, dan semantik. Lalu ada nama kelas. Nama kelas adalah satu-satunya tag yang diperlukan dalam representasi grafis kelas dan selalu muncul di kompartemen paling atas. Lalu ada yang ketiga ada atribut kelas. Atribut adalah properti bernama dari sebuah kelas yang mendeskripsikan objek yang dimodalkan.
Lalu terdapat atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang dapat dihitung dari atribut lain tetapi sebenarnya tidak ada. Lalu yang kelima ada operation, biasa disebut method atau behavior. Operasi ini menggambarkan perilaku kelas dan muncul di kompartemen ketiga. Lalu yang keenam ada penyajian kelas. Penyajian kelas ini saat kita menggambar kelas, kita tidak perlu menunjukkan atribut dan operasi di setiap diagram. Lalu pada kelas diagram ini terdapat relasi antar kelasnya. Yang pertama yaitu ada dependensi. Dependensi menunjukkan hubungan semantik antara dua atau lebih banyak elemen. Lalu yang kedua ada generalisasi. Generalisasi menghubungkan subkelas ke kelas supernya. Dan generalisasi ini menunjukkan pewarisan atribut dan perilaku dari superkelas ke subkelas. Lalu yang ketiga ada asosiasi. Asosiasi ini menunjukkan link antara dua kelas dalam model yang perlu berkomunikasi satu sama lain. Lalu diagram keempat pada diagram UML yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini merupakan diagram penting kedua setelah kelas diagram. Sequence diagram menggambarkan skenario berdasarkan urutan waktu yang terdiri dari dimensi horizontal yaitu objek-objek dan dimensi vertikal yaitu waktu. Diagram sequence ini dapat digunakan untuk melihat kolaborasi dari objek atau komponen yang saling berinteraksi pada sistem. Selanjutnya terdapat istilah-istilah dalam sequence diagram. Yang pertama terdapat partisipan. Partisipan itu adalah objek yang terkait dengan sebuah urutan proses. Lalu yang kedua terdapat lifeline. Lifeline ini menggambarkan daur hidup sebuah objek. Lalu yang ketiga ada activation. Activation adalah suatu titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence dan ditandai dengan sebuah bar. Lalu yang keempat ada time. Time di sini adalah elemen penting dalam sequence diagram, di mana konteksnya adalah urutan, bukan durasi. Lalu yang kelima ada return. Return adalah suatu hasil kembalian sebuah operasi atau operasi mengembalikan hasil, tetapi boleh tidak ditulis. Lalu diagram yang kelima di dalam UML diagram adalah state diagram. State diagram adalah diagram untuk menggambarkan behavior, yaitu perubahan state di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. Setiap state diagram hanya boleh memiliki satu start state atau initial state dan boleh memiliki satu atau lebih dari satu stop state atau final state. Pada state diagram terdapat event. Event adalah spesifikasi dari sebuah kejadian tertentu. Segala sesuatu yang terjadi dapat dimodelkan sebagai event. Sebuah state menunjukkan transisi antar status atau state yang dipicu oleh stimulus tertentu atau event. Event dikategorikan menjadi internal event dan external event. Lalu di sini terdapat jenis-jenis event dalam state diagram. Yang pertama yaitu sinyal. Sinyal ini adalah event yang merepresentasikan spesifikasi dari stimulus asinkron yang dikomunikasikan antar objek. Lalu yang kedua ada calls. Calls ini merepresentasikan pemanggilan dari operasi. Lalu yang ketiga ada time event. Time event terjadi berdasarkan periode waktu tertentu. Lalu yang keempat ada change event. Change event terjadi karena ada kondisi yang dipenuhi. Selanjutnya diagram yang ke-6 pada diagram UML adalah komponen dan deployment diagram. Yang pertama di sini definisi dari komponen diagram. Komponen diagram digunakan untuk memodelkan aspek fisik suatu sistem. Umumnya, komponen yang terbentuk dari beberapa kelas atau package atau juga dapat dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen itu dapat berupa tabel, file, data, file exe, dynamic library, dokumen, dan lain-lain. Lalu di sini terdapat simbol-simbol dalam diagram komponen. Yang pertama ada interface atau antarmuka yang disimbolkan dengan lingkaran. Lalu yang kedua ada link, yaitu disimbolkan dengan garis. Lalu terdapat package, yang ketiga terdapat package yang disimbolkan dengan persegi panjang. Lalu yang keempat ada komponen, dan yang kelima ada dependensi atau kebergantungan dengan yang disimbolkan dengan garis putus-putus dengan panah. Selanjutnya ada definisi dari deployment diagram.
Deployment diagram menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik dan menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen-komponen hardware tersebut. Di dalam deployment diagram terdapat node. Deployment diagram sendiri digunakan untuk melayani pemodelan hardware yang digunakan dalam implementasi sistem dan asosiasinya antara komponen-komponen tersebut. Bagian utama dari hardware-nya itu ya adalah node. Ada dua tipe node, yaitu yang pertama ada prosesor, dan yang kedua yaitu device. Node ini mengandung artifak, di mana artifak adalah manifestasi fisik dari software, yang biasanya disebut file. Di mana dalam UFL, kubus itu menunjukkan node. Lalu yang ketujuh ini ada entity relationship diagram. Definisi dari entity relationship diagram. Model entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Diagram ER merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berbasis grafik. Di sini terdapat beberapa simbol dari entity relationship diagram. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan di dunia nyata dan dapat berupa objek fisik atau konsep. Entitas ini disimbolkan berbentuk persegi panjang. Lalu yang kedua ada relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi ini disimbolkan dengan bentuk belah ketupat. Lalu yang terakhir ada atribut. Atribut adalah karakteristik dari entiti atau relasi yang menyediakan penjelasan detail. Atribut ini disimbolkan berbentuk elips. Selanjutnya dalam entity diagram juga, entity relationship diagram juga terdapat atribut-atributnya. Yang pertama terdapat key. Key ini adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Lalu yang kedua ada atribut simple. Atribut simple ini yaitu atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Lalu terdapat atribut komposit. Atribut komposit ini adalah atribut yang dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian. Contohnya alamat yang terdiri dari negara, provinsi, dan kota. Lalu yang keempat ada atribut single value. Atribut ini yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris datanya. Lalu ada multi-value attributes, yaitu atribut yang dapat diisi dengan lebih satu nilai tetapi jenisnya masih sama. Contohnya nomor telepon, alamat, dan gelar. Lalu terdapat atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan. Contohnya yaitu umur dan IP. Lalu dalam entity relationship diagram ini terdapat derajat dari himpunan relasinya. Ada 3 derajat dari himpunan relasinya. Yang pertama ada unary degree atau derajat 1, yaitu melibatkan sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada binary degree, derajat 2, yaitu melibatkan 2 himpunan entitas. Dan yang terakhir ada trinary degree atau derajat 3, yaitu melibatkan lebih dari 2 himpunan entitas. Selanjutnya di sini ada mengenai kardinalitas. Kardinalitas itu menggambarkan banyaknya jumlah entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Pemetaan kardinalitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu 1 ke 1 atau 1 to 1. Yang kedua ada 1 ke banyak yaitu 1 to many. Yang ketiga ada banyak ke 1 atau many to 1. Dan yang terakhir ada banyak ke banyak atau many to many. Selanjutnya dalam ERD juga terdapat key. Penggunaan key ini merupakan cara untuk membedakan suatu entitas di dalam himpunan entitas dengan entitas lainnya. Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua row dalam relasi secara unik. Ada 3 macam key yang diterapkan pada suatu relasi, yaitu yang pertama ada super key. Super key ini merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Dan yang kedua ada kandidat key. Kandidat key ini merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Dan yang terakhir ada primary key. Primary key itu merupakan salah satu kandidat key yang terpilih karena jaminan keunikan key tersebut lebih baik. Lalu terdapat pembahasan kelima yaitu mengenai UI design.
Tujuan UI design itu menurut dalam catatan Ian Sommerville, yang pertama itu untuk menyarankan beberapa prinsip desain umum untuk desain antarmuka pengguna. Lalu untuk menjelaskan gaya interaksi yang berbeda. Yang ketiga, untuk memperkenalkan gaya penyajian informasi dan atribut kegunaan dan pendekatan sistem untuk evaluasi sistem. Dan yang keempat, untuk menggambarkan dukungan pengguna yang harus ada di dalam antarmuka pengguna. Lalu di sini terdapat definisi dari user interface atau UI. Pengguna sistem sering menilai sistem dengan antarmuka daripada fungsinya. Antarmuka yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan pengguna membuat kesalahan besar. Desain antarmuka pengguna yang buruk adalah alasan mengapa begitu banyak sistem perangkat lunak tidak pernah digunakan. Lalu di sini terdapat pengertian dari Graphical User Interface atau GUI. GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh si user tersebut. Sebagian besar pengguna sistem bisnis berinteraksi dengan sistem ini melalui antarmuka grafis, meskipun dalam beberapa kasus antarmuka berbasis teks lama masih digunakan. GUI ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada Windows, yang kedua icons, yang ketiga menu, yang keempat pointing, dan yang kelima grafik. Lalu di sini ada keuntungan dari pengguna dari GUI tersebut. Yang pertama yaitu mudah dipelajari dan digunakan. Yang kedua, pengguna dapat beralih dengan cepat dari satu tugas ke tugas lainnya dan dapat berinteraksi dengan beberapa aplikasi berbeda. Dan yang ketiga, interaksi layar penuh yang cepat dimungkinkan dengan akses langsung kemana saja di layar. Kemudian di sini terdapat prinsip dari user interface design. Desain UI harus mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kemampuan pengguna sistem. Prinsip desain UI mendasari desain antarmuka meskipun tidak semua prinsip berlaku untuk semua desain. Beberapa prinsip UI design yaitu 1. User familiarity, yang kedua konsistensi, yang ketiga minimal surprise, yang keempat recoverability, yang kelima user guides, dan yang keenam adalah user diversity. Lalu terdapat interaksi pengguna dengan sistem. Interaksi pengguna dan penyajian informasi dapat diintegrasikan melalui kerangka kerja yang koheren, seperti metafora antarmuka pengguna. Berikut yang termasuk dalam jenis dari interaksi tersebut, yaitu direct manipulation, menu selection, form fill-in, command language, dan natural language. Lalu di sini terdapat komponen-komponen pada user interface atau UI. Yang pertama terdapat information presentation, yaitu penyajian informasi berkaitan dengan penyajian informasi sistem kepada pengguna sistem. Penyajian informasi itu ada dua, yaitu static dan dynamic. Yang kedua ada data visualization. Data visualization ini dapat mengungkapkan hubungan antara entitas dan tren dalam data. Lalu yang ketiga ada color displays. Warna menambahkan dimensi ekstra ke antarmuka dan dapat membantu pengguna memahami struktur animasi yang kompleks. Lalu yang keempat ada user support. User support ini yang merupakan panduan pengguna, yaitu mencakup semua fasilitas sistem untuk mendukung pengguna, termasuk bantuan online, pesan kesalahan, manual, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada error message. Error message ini didesain merupakan desain pesan ya kesalahan yang sangat penting. Pesan kesalahan yang buruk dapat berarti bahwa pengguna menolak daripada menerima sistem. Lalu yang keenam ada help system design. Persyaratan ini harus diperhitungkan dalam desain sistem bantuan. Fasilitas yang berbeda dalam sistem bantuan mungkin diperlukan. Lalu yang ketujuh ada user documentation. Dokumentasi ini harus dirancang untuk berbagai pengguna dari yang tidak berpengalaman hingga yang berpengalaman. Lalu ada yang terakhir user interface evaluation, yaitu beberapa evaluasi desain antarmuka pengguna harus dilakukan untuk menilai kesesuaiannya. Mungkin sekian pembahasan resume materi dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.